Selamat pagi atau selamat siang teman-teman dan Pak Guru sekalian. Saya perwakilan dari kelompok 4 atau kelompok Cina akan membahas sejarah peradaban kerajaan Cina dan kesenian Cina. Saya Cornelius Hadiatma Satya, absen 11, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Ferdian Marel Warmadi, kelas 11 MIPA 1, absen 15. Perkenalkan, nama saya Jonathan Andika, absen 19 dari 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nicholas Elang Suryaditya, absen 23 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Septian Zikri Zabilahak, absen 26 kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Yoel Glenando Hamunangan Huta Barat, absen 32 dari 11 MIPA 1. Sejarah peradaban Cina dan kesenian Cina. Dimulai dengan sejarah kejayaan dinasti kerajaan Cina kuno. Sejarah Tiongkok adalah salah satu kerajaan kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara, kota, di sepanjang lembah Sungai Kuning dan pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang pada tahun 1750 hingga 1045 sebelum Masehi. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radio karbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou pada tahun 1066 dan sampai 221 sebelum Masehi, yang melanjutkan dinasti Shang saat itu. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa, dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kota yang menciptakan periode negara perang. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang menyatukan berbagai kerajaan ini dan mendirikan kekaisaran pertama Tiongkok. Pergantian dinasti dalam sejarah Tiongkok telah mengembangkan suatu sistem birokrasi yang memungkinkan Kaisar Tiongkok memiliki kendali langsung terhadap wilayah yang luas. Pandangan konvensional terhadap sejarah Tiongkok adalah bahwa Tiongkok merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis, yang kadang dikuasai oleh suku bangsa asing, non-Han, yang sebagian besar terasimilasi ke dalam populasi suku Han. Pengaruh budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia yang dibawa oleh gelombang imigrasi, ekspansi, dan asimilasi yang bergantian menyatu membentuk budaya Tiongkok modern. Zaman kuno, yang pertama adalah dinasti Xia. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catat sejarah seperti catat sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu yang Agung. Sebagian besar arkeologi sekarang menghubungkan dinasti Xia dan hasil-hasil ekskualifikasi di Erlitou, Provinsi Henan, yang merupakan temuan perenggu lebur dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Beragam tanda-tanda yang terdapat dalam tembikar dan kulit kerang yang ditemukan pada periode itu diduga adalah bentuk pendahulu dari aksara Tionghoa modern. Menurut kronologi tradisional berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 2205 hingga 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu, pemerintahan dinasti ini adalah antara 1989 hingga 1558 sebelum Masehi. Menurut proyek kronologi Xin Xiangshou yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1996, dinasti ini berkuasa antara 2070 hingga 1600 sebelum Masehi. Selanjutnya ada dinasti Shang, tahun 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi. Dinasti Shang menurut sumber tradisional adalah dinasti pertama Tiongkok. Menurut kronologi berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu adalah antara 1556 sampai 1046 sebelum Masehi. Hasil dari proyek kronologi Xia Shangzhou
pada tahun 1996 menyimpulkan bahwa dinasti ini memerintah antara 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Informasi langsung tentang dinasti ini berasal dari inskripsi pada artefak perunggu dan tulang orakel, serta dari catatan sejarah agung atau siji karya Simakian. Temuan arkeologi memberikan bukti keberadaan dinasti Shang sekitar 1600 sampai 1046 sebelum Masehi, yang terbagi menjadi dua periode. Bukti keberadaan dinasti Shang periode awal pada tahun 1600 sampai 1300 sebelum Masehi berasal dari penemuan-penemuan di Erlitou, Zhengzhou, dan Shangcheng. Sedangkan bukti keberadaan dinasti Shang periode kedua tahun 1300 sampai 1046 sebelum Masehi atau periode Yin berasal dari kumpulan besar tulisan pada tulang orakel. Dinasti Zhou tahun 1046 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou adalah dinasti terlama berkuasa dalam sejarah Tiongkok yang menurut proyek kronologi Xia Xiangzhou berkuasa antara 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti ini mulai tumbuh dari lembah Sungai Kuning di sebelah barat Xiang. Penguasa Zhou, Wu Wang, berhasil mengalahkan Xiang pada pertempuran Muye. Pada masa dinasti Zhou mulailah dikenal konsep mandat langit sebagai legitimasi pergantian kekuasaan. Dan konsep ini seterusnya berpengaruh pada hampir setiap pergantian dinasti di Tiongkok. Ibu kota Zhou awalnya berada di wilayah barat, yaitu dekat kota Xi'an modern sekarang. Namun kemudian terjadi serangkaian ekspansi ke arah lembah sungai Yangtze. Dalam sejarah Tiongkok, ini menjadi awal dari migrasi-migrasi penduduk selanjutnya dari utara ke selatan. Para arkeolog mengkonfirmasikan bahwa kota Anyang di Provinsi Henan adalah ibu kota terakhir dinasti Shang dari 9 ibu kota lainnya. Dinasti Shang diperintahkan oleh 31 orang raja, sejak Raja Tang sampai Raja Zhou sebagai raja terakhir. Masyarakat Tiongkok masa ini mempercayai banyak dewa, antara lain dewa-dewa cuaca dan langit, serta dewa tertinggi yang dinamakan Shangti. Mereka juga percaya bahwa nenek moyang mereka, termasuk orang tua dan kakek nenek mereka, setelah meninggal akan menjadi seperti dewa pula dan layak disembah. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, orang Tiongkok mulai menggunakan tulang orakel untuk memprediksi masa depan. Para ilmuwan barat cenderung ragu-ragu untuk menghubungkan berbagai permukiman yang sezaman dengan permukiman Anyang sebagai bagian dari dinasti Shang. Hipotesis terkuat ialah telah terjadinya koeksistensi antara Anyang yang diperintahi oleh dinasti Shang dengan pemukiman berbudaya lain di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tiongkok sebenarnya. Periode musim semi dan musim gugur. Pada sekitar abad ke-8 terjadi desentralisasi kekuasaan pada periode musim semi dan musim gugur yang diberi nama berdasarkan karya sastra Chun Kyu, musim semi dan musim gugur. Pada zaman ini pimpinan militer lokal yang digunakan Zhou mulai menunjukkan kekuasaannya dan berlomba-lomba memperoleh hegemoni. Invasi dari barat laut misalnya oleh Qin memaksa Yao untuk memindahkan ibu kotanya ke timur, yaitu ke Luoyang. Ini menandai fase kedua dinasti Zhou. Zhou Timur, ratusan negara bermunculan. Beberapa di antaranya hanya seluas satu desa, dengan penguasa setempat memegang kekuasaan politik penuh dan kadang menggunakan gelar kehormatan bagi dirinya. 100 aliran pemikiran dari filsafat Tiongkok berkembang pada zaman ini. Berikut juga beberapa gerakan intelektual berpengaruh seperti Konfusianisme, Taoisme, legalisme, dan Mohisme. Periode negara perang 476 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Setelah berbagai konsolidasi politik, 7 negara terkemuka bertahan pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Meskipun saat itu masih terdapat raja dari dinasti Zhou sampai 256 sebelum Masehi,
namun ia hanya seorang pemimpin nominal yang tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Pada masa itu, daerah tetangga dari negara-negara yang berperang juga ditaklukkan dan menjadi wilayah baru, antara lain Sichuan dan Liaoning, yang kemudian diatur di bawah sistem administrasi lokal baru berupa komanderi dan prefektur. Negara Qin berhasil menyatukan ketujuh negara yang ada serta melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Zhejiang, Fujian, dan Guangdong dan Guangxi pada 214 sebelum Masehi, periode saat negara-negara saling berperang hingga penyatuan seluruh Tiongkok oleh dinasti Qin pada tahun 221 sebelum Masehi dikenal dengan nama periode negara perang, yaitu penamaan yang diambil dari nama karya sejarah Zhang Guozi, strategi negara berperang. Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Barongsai memiliki sejarah ribuan tahun. Catatan pertama tentang tarian ini bisa ditelusuri pada masa dinasti Qin sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Kesenian barongsai mulai populer pada zaman dinasti Selatan sampai Utara Nanbei tahun 420 sampai 589 Masehi. Kala itu pasukan dari Raja Songwendi kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fangyang dari negeri Linyi. Seorang panglima perang bernama Zhongkue membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya itu sukses hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Tari gerakan dan jenis. Tarian singa terdiri dari dua jenis utama, yakni singa utara yang memiliki surai ikal dan berkaki empat, dan singa selatan yang bersisik dan bertanduk. Penampilan singa utara lebih mirip singa karena berbulu tebal, bukan bersisik. Singa utara di Indonesia, singa utara biasa disebut pekingsai. Singa utara memiliki bulu yang lebat dan panjang berwarna kuning dan merah. Biasanya singa utara dimainkan dengan dua singa dewasa dengan pita warna merah di kepalanya yang menggambarkan singa jantan dan pita hijau, kadang bulu hijau di kepalanya untuk menggambarkan singa betina. Pekingsai dimainkan dengan akrobatik dan atraktif seperti berjalan di tali, berjalan di atas bola, menggendong, berputar, dan gerak-gerakan akrobatis lainnya. Tidak jarang juga pekingsai dimainkan dengan anak singa atau seorang pendekar yang memegang benda berbentuk bola yang memimpin para singa. Biasanya sang pendekar melakukan beberapa gerakan-gerakan bela diri wushu. Konon pada zaman dahulu, atraksi pekingsai digunakan untuk menghibur keluarga kerajaan di istana Tiongkok. 2. Singa selatan. Singa selatan inilah yang sering kita lihat atau kita sebut barongsai. Singa selatan lebih ekspresif dibanding singa utara. Kerangka kepala singa selatan dibuat dari bambu, lalu ditempel kertas, lalu dilukis dan ditempeli bulu dan dihias. Bulu yang memiliki kualitas tinggi untuk pembuatan barongsai adalah bulu domba atau bulu kelinci. Tetapi untuk harga yang murah biasanya digunakan bulu sintetis. Pada zaman modern, kerangka barongsai mulai dibuat dengan aluminium atau rotan. Singa selatan memiliki berbagai jenis. Singa yang memiliki tanduk lancip, mulut seperti bebek, dahi yang tinggi, dan ekor yang lebih panjang disebut futshan atau juga disebut foshan atau fatshan. Sedangkan singa yang memiliki mulut moncong ke depan, tanduk yang tidak lancip, dan ekor yang lebih kecil disebut hokshan. Keduanya diambil dari nama tempat di Tiongkok. Barongsai futshan dimainkan dengan kuda-kuda dan gerakan yang lebih memerlukan tenaga. Barongsai futshan biasanya dimainkan di dalam kategori barongsai tradisional.
kuda-kuda, dan gerakan barongsai Hoksan. Lebih santai daripada barongsai Fujian. Barongsai Fujian biasanya digunakan di sekolah-sekolah kungfu dan hanya murid yang terbaik dapat menarikannya. Barongsai Hoksan biasanya dikenal karena ekspresif, langkah kaki yang unik, penampilan yang impresif, dan musik yang bertenaga. Diperkirakan pendiri barongsai Hoksan adalah Feng Guangzhang yang pada abad ke-20. Feng lahir di desa di kota Hesan dan diajarkan bela diri Tiongkok dan barongsai dari ayahnya. Kemudian ia mempelajari bela diri dan barongsai dari Foshan sebelum pulang ke desanya dan membuat sasanannya sendiri. Dia menciptakan gaya barongsainya yang unik dan menciptakan teknik baru memainkan barongsai dengan mempelajari mimik dan gerak kucing, seperti menangkap tikus, bermain, menangkap burung, dan berguling. Dan terciptalah kepala barongsai bergerak bergaya Hoshan. Ia merendahkan dahi barongsai, melengkungi tanduknya, dan membuat mulutnya menjadi seperti paruh bebek. Badannya menjadi terlihat lebih bertenaga dan berwarna lebih mencolok, bersama dengan langkah kaki yang lebih unik dan tangkas. Feng menciptakan gaya musik baru dalam bermain barongsai yang disebut Seven Star Drum. Sekitar tahun 1945, pemain barongsai Hoksan diundang untuk tampil di berbagai tempat di Tiongkok dan bagian Asia Tenggara. Di Singapura, barongsai Hoksan menjadi terkenal dan mendapatkan julukan Raja dari Raja Barongsai dan memiliki tulisan Raja di dahi barongsai Hoksan. Perbaikan lebih lanjut, Asosiasi Barongsai Hoksan di Singapura membuat barongsai Hoksan menjadi lebih mirip seperti seekor kucing dengan memendekkan ekornya dan membuat ketukan drum yang baru untuk tarian singa ini. Perbedaan warna bulu barongsai yaitu putih tua dan suci, kuning remaja dan melambangkan ketulusan hati, hitam muda dan memiliki keingintahuan tinggi, emas kegembiraan, hijau pertemanan, merah keberanian, dan sekarang diciptakan warna-warna baru pada barongsai modern. Barongsai tradisional dimainkan di atas lantai atau papan, sedangkan barongsai tongkat dimainkan di atas tongkat setinggi 80 cm sampai 2 meter dengan area 8 x 8 meter sampai 10 x 10 meter. Barongsai adalah seni yang mengandalkan kerjasama antara penari dan pemain musik. Pemain barongsai harus bisa membuat barongsai seperti hidup dengan membuat ekspresi atau mimik. Barongsai harus kaget saat melihat warna merah. Pada barongsai tradisional, barongsai harus fokus saat melihat bayangannya di air dan takut saat melihat ular. Dulu hanya ada 2 barongsai, yaitu barongsai tradisional dan barongsai tongkat atau liong. Pada tahun 2017 ada kategori barongsai baru yaitu tambur dalam perlombaan dan Indonesia sebagai juara umum. Banyak pertandingan barongsai dilaksanakan di Indonesia dengan tongkat standar internasional, dengan penilaian tidak berdasar penampilan dan alur, melainkan panjang, minimal lebar 50 cm atau lebih, panjang dari kepala sampai tekuk 80 cm atau lebih, dan tinggi 60 cm atau lebih. Saya akan memulai dengan membaca penilaian dan peraturan lainnya dalam pertandingan barongsai tonggak di Indonesia. Peraturan dan penilaian ialah: 1. Setiap maksimal berjumlah 10 orang, 1 kepala tim, 1 pelatih, dan 8 orang anggota tim. 2. Biasanya tim diberikan 7-10 menit untuk satu penampilan. 3. Waktu untuk persiapan properti ialah 3 menit. 4. Semua tim harus menggunakan cek atau sayur. 5. Perolehan 10 poin dibagi menjadi: 1. Kekompakan pemain buntut, 2. Ekspresi. Lalu ada harus bisa mengekspresikan bahagia, marah, takut, ragu, mabuk, bergerak, dan diam. Lalu ada bentuk barongsai, kerapian seragam maupun barongsai yang digunakan harus rapi. Pemotongan nilai: 1. Kesalahan fatal dikurangi 1 poin. Salah satu pemain jatuh dari tonggak. Kesalahan medium dikurangi 0,5 poin.
Salah satu pemain terpeleset dari tonggak tapi tidak sampai jatuh. Lalu, kesalahan minor dikurangi 3 poin. Pemain kepala terpeleset saat diangkat pemain buntut. Apabila jatuh dari tonggak dan tidak dapat bisa melanjutkan pertandingan, tidak akan diberi nilai. Dan kesalahan ringan dikurangi 1 poin. Tidak ada koordinasi di awal dan akhir penampilan, ada bagian kostum terjatuh, ada bagian dekorasi yang jatuh. Lalu peraturan selanjutnya ialah waktu. Apabila waktu lebih dari 7-10 menit, nilai akan dikurangi 0,1 setiap 15 detik. Lalu, pelanggaran. Apabila anggota tim atau pemain kurang dari 6 atau lebih dari 8 orang, nilai akan dikurangi 0,5 per personel. Lalu ada penilaian. Juri ada 9 orang. Nilai dari juri adalah absolut dan tidak dapat diganggu gugat. 2 nilai tertinggi akan dibuang dan 2 nilai terendah akan dibuang. Nilai akhir adalah rata-rata dari 5 juri. Setiap selesai penampilan, semua juri wajib menunjukkan nilai pada tim yang tampil. Sekian dari saya, terima kasih.